Assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Amin Allahumma amin. Oh iya, yang baper jadi tambah baper ya guys. Maaf lo guys, kelamaan update-nya. Karena, ada sesuatu dan lain hal di dunia nyata, yang harus diberesin guys. Oke guys, kita lanjut di bab 46. Ane malu-malu, tapi mau. Ia dengan senang hati, menerima lamarannya Hafiz. Semua merasakan kebahagiaan, karena Ane dengan ikhlas menerima lamaran itu. Kecuali Tante Widya guys. Apa yang akan dilakukan Tante Widya? Jom, kita simak sama-sama guys. Ane masih menundukkan pandangannya. Entah apa yang sedang dirasakannya, saat pertanyaan terlontar dari mulut Om Ridwan. Kemudian Om Ridwan kembali melemparkan pertanyaan kepada Ane. Ne, kok bengong? Kamu bersedia atau enggak? Kami semua menunggu jawabanmu. Karena hanya kamu yang berhak memberikan keputusan, tandas Om Ridwan. Iya nak, jangan sampai kamu merasa terpaksa, hingga membebani dirimu. Dan Allah nggak menyukai itu, Ibu Abi menimpali ucapan Om Ridwan. Lalu Nisa menyentuh lengan Ane pelan. Dengan mata berbinar, Ane menjawab dengan santun. Insya Allah Om, jika ini yang terbaik menurut Om dan juga Abi, maka atas izin Allah, aku menerima Mas Hafiz menjadi suamiku. Alhamdulillah, ucap syukur mereka bersamaan. Bias-bias kebahagiaan menghiasi setiap wajah yang menyaksikan momen bersejarah itu. Terlebih-lebih Hafiz, yang memang udah nggak sabar untuk menjadikan Ane wanita halalnya. Jadi kalau begitu, kapan saya dan Ane bisa langsung ijab kabul Om? Tanya Hafiz yang nggak sabaran. Manik mata Ane langsung terkesiap mendengar pertanyaan Hafiz. Hafiz pun mengerlingkan matanya ke Ane. Masya Allah, kamu yang sabar dong Fiz. Nanti kita jadwalkan kembali, kapan waktu yang tepat untuk kita datang membawa hantaran dan cincin. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan tanggal akadnya, terang Abi sambil tersenyum. Kamu Fiz, mau cepet-cepet aja, sabar dong, tunggu aku, biar kita barengan, iya nggak Beb, celoteh Hazlan sembari menggoda Nisa. Apaan sih? Si Teddy Bear, bikin malu aku aja, decih Nisa dalam hati, sambil melayangkan pandangannya. Semuanya pun tertawa ringan. Oh iya Bi, ngomong-ngomong soal cincin. Hafiz mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya. Nih, udah aku bawa sekalian. Kembali Om Ridwan, Abi, dan juga Paman Salim, tertawa geli, dibuat Hafiz. Bukan begitu juga Hafiz, ada adabnya memasangkan cincin di jari manis calon istrimu. Bukan asal disematkan begini, ungkap Abi pada Hafiz. Ya udah, kalau begitu, Ahad depan kami akan kembali lagi Om. Bersama rombongan pastinya, kata Hafiz. Ahad depan, tanya Ane. Iya sayang, ikan sepat ikan gabus. Lebih cepat, malah lebih bagus, jawab Hafiz yang memberi penekanan kata lebih bagus.
Hazlan tertawa kekeh mendengarkan Hafiz berkelakar. Sahabatnya itu terkadang memang pandai membuat humor. Sementara Abi, Paman Salim, dan Om Ridwan, sampai geleng-geleng kepala. Dan tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan. Tante Widya yang masih duduk di ruang tengah sambil sesekali menguping pembicaraan hangat di ruang tamu, terus berdecak kesal. Bagaimana bisa Mas Ridwan seakrab itu pada tamu yang baru ia kenal? Jangan-jangan, monolog Tante Widya yang sudah berpikir negatif terhadap tamunya. Setelah maksud dan tujuannya berhasil diutarakan, dan mendapatkan respon sesuai dengan yang diharapkan, Hafiz dan rombongan pun pamit undur diri dari rumah Om Ridwan. Kalau begitu, karena waktu semakin beranjak larut, kami pamit undur diri dulu. Insya Allah, jika Allah mengizinkan dan meridhoi niat baik kita ini, kami akan kembali bersama rombongan minggu depan. Seperti yang dikatakan Hafiz, lebih cepat lebih bagus. Bukankah begitu, Fiz? Hafiz tersenyum malu sambil mengangguk pelan. Baik Pak, akan kami tunggu kabar baik itu, balas Om Ridwan. Seperti aku, yang juga sedang menunggu kabar baik dari kamu Beb, celetuk Hazlan sembari melemparkan senyum indah kepada Nisa. Dan Nisa pun tak kuasa menyembunyikan rona merah, yang sudah menghiasi kedua pipinya. Akhirnya Hafiz bersama rombongan pun pamit. Setelah mengucapkan salam, lalu melangkahkan kakinya meninggalkan kediaman keluarga Om Ridwan. Ane dan Om Ridwan pun membalas lambaian tangan Hafiz dan Abi. Kemudian Nisa juga pamit undur diri, ikut menyusul rombongan Hafiz. Nih, Om, aku juga pamit ya, udah malam, pamit Nisa. Apa nggak sebaiknya kamu nginap di sini aja Sa? Berbahaya? Jika kamu sendirian, cegah Ane merasa khawatir jika sahabatnya pulang ke rumah sendirian dengan membawa mobilnya. Iya Sa, betul kata Ane. Lebih baik kamu bermalam di sini, jika mau pulang. Besok pagi, setelah subuh bisa langsung gerak, timpal Om Ridwan. Nisa tampak berpikir sejenak. Namun akhirnya, ia tetap pada pendiriannya. Bismillah. Insya Allah, aman kok Om, sahut Nisa bertahan. Om Ridwan dan Ane pun nggak bisa menahan Nisa. Akhirnya ia pun segera pamit. Dan seketika aja, mobil yang dikemudikannya melesat begitu cepat. Prok, prok, prok. Dari balik punggung, mereka mendengar tepukan tangan Tante Widya. Sontak membuat tubuh Om Ridwan dan Ane langsung berbalik. Sepertinya, ada yang sedang berbahagia, sindir Tante Widya sambil menyunggingkan senyum tipis. Ane tak menjawab. Ia lebih memilih membawa gelas-gelas kotor yang belum sempat diangkat oleh Mbak Sari. Cukup Ma, jangan buat yang macem-macem lagi. Papa udah cukup malu hari ini, atas sikap Mama dan Tasya. Kalian telah mencoreng arang di wajah Papa, bentak Om Ridwan penuh emosi. Jika Mama dan Tasya nggak memiliki rasa hormat pada Papa, jangan salahkan Papa, jika kartu kredit kalian akan Papa bekukan. Atau, blokir selamanya. Paham? Murka Om Ridwan sambil meninggalkan sang istri yang berdiri membeku. Kartu kreditnya diblokir? Oh no, enggak, ini nggak boleh terjadi. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Racau Tante Widya panik dalam batinnya. Sekarang menunjukkan pukul 16.43 WIB. Sejak malam itu, Tante Widya mengajak Tasya untuk selalu bersikap baik pada papanya. Meskipun mereka melakukannya tanpa ketulusan. Yang penting, kartu kredit mereka tetap aktif.
Sya, jika kamu ingin kartu kreditmu terus aktif, jangan pernah melawan papa. Turutin apa keinginannya. Tandas Tante Widya mengingatkan anaknya, saat mereka duduk di joglo samping rumah. Tasya pun mengangguk dengan senyuman penuh makna. Tapi Ma, bagaimana jika Ane udah menikah nanti, bukankah dia akan ikut bersama suaminya? Lalu bagaimana dengan aku? Tante Widya pun terdiam tak bergeming. Akhirnya Tasya memilih kembali ke kamarnya. Namun ketika akan masuk ke dalam kamar, Tasya melihat pintu kamar Ane sedikit terbuka. Tampak Ane yang sedang sibuk membereskan kamarnya, memasukkan barang-barang yang udah nggak diperlukan. Tasya pun langsung nyelonong masuk. Dengan wajah datar, Tasya bertanya, mau kemana nih? Sya, aku cuma ingin menyimpan barang yang udah nggak diperlukan lagi. Sahut Ane sambil terus mengemas barang-barangnya. Tasya duduk di pinggiran kasur empuk milik Ane. Kemudian dia ingin tahu, apakah Ane akan meninggalkan rumahnya setelah menikah dengan Hafiz. Nih, apa setelah nikah nanti, kamu akan meninggalkan rumah ini? Selidik Tasya. Ane menoleh sejenak, sambil mengulas senyum. Sya, jika seorang perempuan udah menikah, dan menjadi istri, maka dalam Islam, dia harus tunduk dan taat pada suaminya. Karena, surganya bukan lagi terletak pada kaki ibu dan ayahnya, tapi udah berpindah di telapak kaki suaminya. Jadi kemanapun sang suami tinggal, maka, di situ juga sang istri berada. Karena tugas istri berada di sisi suami. Kecuali saat suami harus bekerja, dan gak memungkinkan kita untuk ikut bersamanya, jelas Ane. Kalau begitu, kamu akan tetap di sini kan? Aku akan ikut kemanapun Mas Hafiz akan membawaku, sahut Ane sambil tersenyum indah. Guys, apakah Ane akan tetap tinggal di rumah Om Ridwan dan Tante Widya, setelah ia menikah dengan Hafiz nantinya? Atau, Hafiz akan memboyong Ane untuk tinggal bersamanya? Lantas, bagaimana nasib Tasya, jika Hafiz memboyong Ane keluar dari rumah Om Ridwan dan Tante Widya guys? Jom, kita tunggu kelanjutan kisah surga yang terbagi sama-sama guys.